Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau pilih, Kau undang untuk memasuki perjamuan nikah. Bukan hanya nanti di surga, tetapi sekarang di dunia ini. Bukan hanya perjamuan nikah, tetapi kami juga, jiwa kami bersatu dengan Putramu Yesus sebagai mempelainya. Bantu kami ya Bapa supaya berjuang dan terus menerus Kau bimbing, Kau tuntun untuk memasuki relasi yang sangat dalam itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan perumpamaan tentang raja yang mengadakan perjamuan dan orang-orang yang diundang tidak datang karena berbagai macam alasan. Maka raja mengatakan, undang semua orang, siapa saja, tak terkecuali. Bukan hanya yang diundang, tetapi yang semua diajak untuk masuk dalam perjamuan nikah. Dan ternyata datang, tetapi ada satu yang tidak memakai pakaian pesta. Lalu raja marah dan memasukkan dia ke kegelapan yang paling gelap. Saudara, apa maknanya perumpamaan ini? Karena perumpamaan, maka kita bisa memberikan tafsiran bahwa orang Israel yang telah diundang ribuan tahun yang lalu ternyata menolak Mesias, menolak Yesus. Maka raja mengatakan, undang siapa saja, ke segala bangsa, ke segala suku, seluruh dunia untuk datang masuk ke dalam perjamuan nikah tersebut. Nah, tetapi untuk masuk ke sana ada syarat yang tidak boleh, artinya syarat yang tidak boleh dilalaikan dan diabaikan, yaitu harus pakai pakaian pesta. Artinya dengan memakai pakaian pesta itu dia menghargai sang tuan, sang raja yang mengadakan pesta yang sudah siap, sudah semua dengan kegemilangan, kesaduhan, kebesaran. Dengan tidak memakai pesta berarti kita menghina, dalam tanda petik menghina si tuan raja ini, karena itu merupakan suatu pesta, ya, suatu perjamuan yang diandaikan bahwa orang harus memakai dengan pantas dan layak. Nah, tentu saja pakaian yang dimaksudkan pakaian pesta ini bukan hanya sekedar pakaian biasa. Ya, meskipun pakaian biasa itu, pakaian pesta itu adalah simbolisme dari batinnya yang menghargai. Dia bisa dibayangkan ketika ada pesta orang memakai pakaian singlet seperti itu kan. Lalu kan menjadi tidak berharga, tidak bernilai dan menghina yang punya tuan. Nah, demikianlah. Jadi yang di luar pakaian pesta itu mengandaikan sesuatu yang di dalam, yaitu keutamaan-keutamaan, yaitu kebajikan-kebajikan, yaitu kemurnian hati, puritas cordis, the purity of heart. Ya, jadi inner beauty, jadi bukan hanya keindahan lahiri ya, tetapi lebih-lebih keindahan batin ya. Nah, itulah yang sebetulnya Tuhan minta kepada kita pada saat seperti ini adalah bahwa kita yang sudah dipanggil ini, ya, dipanggil ini wajib dan harus mengusahakan kemurnian hati, ya, kemurnian jiwa, hidup yang pantas dan layak, ya. Dan itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kenapa saya katakan ini serius? Karena coba hukuman bagi orang yang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan pakaian pesta itu, dia dihukum di tempat yang gelap. Jadi tidak otomatis ketika kita berada dalam pesta perkawinan itu orang dengan sendirinya Tuhan berkenan akan kehadiran kita, belum tentu juga. Ya, jadi belum tentu juga. Maka kita ingat bahwa tidak cukup orang memanggil nama Yesus dan Yesus dan Yesus. Meskipun kamu berada dalam perjamuanku, ya, kan Yesus mengatakan aku tidak kenal kamu. Ya, itulah, jadi perkenalan kita, pengenalan kita lebih dalam bukan hanya secara fisik, secara eksternal, secara lahiri ya, tidak cukup hanya itu.
Dan ini juga mengandaikan kepada saya juga sebagai imam, saya tidak cukup hanya berpakaian imam, tidak cukup berpakaian seorang imam atau seorang biarawati, tidak cukup hanya menjalankan doa-doa biasa, tidak cukup kalau tidak ada perkenalan, saling kenal, saling sapa, saling sapa dan saling mengenal satu sama lain, ada dialog, ada komunikasi. Jadi di situ kita melihat bahwa ada sesuatu yang yang harus kita pikirkan, harus kita seriusi, karena si raja juga bertanya, kenapa kamu tidak berpakaian pesta? Ada diajak untuk berdialog tetapi tidak menjawab, tidak ada respons, tidak ada reaksi yang bagus. Dan ini juga mengandaikan bahwa kita sudah ditanya oleh Tuhan, apakah kalian sudah mempersiapkan inner beauty-mu, batinmu yang terdalam, keindahan batinmu, ya. Nah, kita jangan mengira dan jangan menduga bahwa kita sudah punya punya kehidupan batin yang bagus, punya keutamaan-keutamaan. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah pergi ke gereja, ketika kita sudah membaca kitab suci, ketika kita semua itu kegiatan-kegiatan rohani itu bagus dan baik. Tapi tidak berarti otomatis orang bertobat dan berubah, tidak berarti, tidak otomatis. Nah, bagaimana tahu kita bahwa kita itu bertobat dan berbalik dan sungguh-sungguh? Yaitu sikap pengenalan. Kita ditanya, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Jadi Tuhan itu bertanya, seperti halnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka bersembunyi. Tuhan bertanya, di mana engkau bersembunyi? Ya, harus Tuhan yang memulai dialog kepada kita, dan kami malu karena kami telanjang. Lalu siapa yang membuat kamu begitu? Si ular itu, si wanita itu, si ular itu, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu seringkali juga bertanya kepada kita, ya, bagaimana hidupku? Ya, bagaimana hidup doaku? Bagaimana hidup kualitas diriku? Ya. Dan itu suatu pertanyaan yang harus kita jawab dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi saudaraku terkasih, jadi tidak bisa kita hanya sekedar begitu saja menjalankan kehidupan ini. Ketika Tuhan bertanya, aku nggak peduli. Ketidakpedulian itu, ketidakacuan itulah yang seringkali membuat kita tidak serius memasuki suatu relasi personal dengan Tuhan. Dan sekaligus kita tidak tahu bahwa yang kita jalani itu sungguh sangat indah, sangat mulia, sangat luhur, sangat mengagumkan gitu loh. Dan itu tanda bahwa ketika kita tidak berpakaian pesta, itu menunjukkan bahwa kita tidak serius, tidak tahu, tidak mengerti bahwa surga itu luar biasa indahnya. Dan itu dikatakan oleh para orang kudus yang pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ya, keindahan surgawi, ya, begitu luar biasa, seperti Santa Teresa Avila, ya, seperti Lucia diajak oleh Bunda Maria dan seterusnya. Dan kegelapan dan kegelapan yang paling gelap itu mengerikan, dan neraka itu ditunjukkan. Tentu saja kita tidak perlu mengalami itu. Kalau seandainya dikasih, syukur, nggak dikasih pun tidak apa-apa. Tetapi kita tahu bisa mencicipinya, seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes di surga, mencicipi surga itu seperti apa. Ya, ada kedamaian, ada ketentraman, ada keindahan, ada kemuliaan, ada keagungan, ada glory, kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan berikan juga kepada Bunda Maria, kepada kita semua. Ya, kebangkitan badan, kehidupan kekal dalam iman kita, credo kita. Itu semua adalah bagian di mana Tuhan memberikan perkawinan itu suatu yang luar biasa. Nah, bagi tradisi Karmel terutama, kita melihat dalam Teresa Avila ada yang disebut dengan pertunangan rohani, ada yang disebut dengan perkawinan rohani. Jadi tidak cukup hanya mengikuti hal-hal yang lahiriah, yang rutin, yang doa, tetapi diajak masuk kepada seperti pertunangan rohani gitu loh. Ya, supaya aku adalah milik Tuhan, jiwaku adalah milik Tuhan. Ya, dan dalam perkawinan rohani itu Tuhan sendiri yang berkuasa, seperti Teresa Avila. Ya, itulah sebetulnya rute perjalanan kita seperti itu. Tapi kan tidak semua orang kuat dan mampu mengalami proses yang sangat pedih itu, yang sangat menakitkan itu, karena harus melewati salib yang luar biasa. Ya, ketika orang melepaskan egonya sama sekali, ketika Yohanes dari Salem mengatakan seperti kayu yang dibakar, ya, kayu basa yang dibakar yang mengeluarkan asap
air dalam kayu itu kelemetek, lalu akhirnya akan lama-lama, dan proses pembakaran itu, proses purgatori itu di dunia, dan begitu menyakitkan sehingga akhirnya hanya ada api. Simbolisme dari Yohanes dari salib yang hanya ada api, ya, terbakar, ya, bernyala dan menghancurkan, menghabiskan si kayu itu, dan ego itu dihancurkan, dileburkan, dan itu adalah proses kematian, ya, proses penderitaan, proses pemurnian, ya. Dan itu suatu proses yang terus berjalan. Jadi saudaraku terkasih, sekali lagi kita semua diundang, Anda dan saya diundang untuk masuk perjamuan nikah. Bahkan lebih dalam, bukan hanya perjamuan nikah, batin kita, jiwa kita itu adalah mempelai Kristus, milik Kristus. Ya, jadi lebih dalam lagi, jadi tidak hanya menghadiri tetapi juga masuk di dalam. Hanya orang-orang tertentu yang mampu dan dapat untuk sampai ke sana. Anugerah yang luar biasa, ya. Yang jelas bahwa kita melihat bahwa keindahan perkawinan itu, keindahan kemuliaan yang seperti digambarkan oleh Yesus bersama ketiga muridnya di atas gunung bersama Musa dan Elia, itu adalah lukisan kemuliaan yang Tuhan mau curahkan kepada kita manusia. Saudara, semoga di saat pandemi ini Anda tetap kuat, tetap punya semangat dan gairah yang mengagumkan, karena justru siapakah aku ini, siapakah kita ini ketika kita berani dan dapat keluar dari penderitaan, dari mara bahaya, ya, dengan teguh, dengan tegar untuk bertahan di dalam kasih Tuhan, di dalam penderitaan itu. Aku bahagia dalam derita, kata Santo Beatutitus Bransma. Semoga sekali lagi kita dipanggil kepada perjamuan nikah dan lebih dalam untuk masuk dalam persatuan perkawinan rohani antara jiwaku dan Kristus. Dan itu Tuhan limpahkan dan janjikan kepada kita semua. Semoga Anda dan kita semua tetap kuat tabah di segala derita apapun yang harus kita jalani, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh penyerahan diri, seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua atas segala rahmat dan kasih-Nya. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan orang-orang yang mendengarkan ini dari segala virus corona dan segala penyakit. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.